Shalom. Ini doa yang sering kita lakukan, doa malam. Doa malam pada hari Senin dan hari Sabtu, persiapan untuk ibadah. Dan ini doa-doa peperangan di dalam roh. Karena dalam tingkat pelayanan ada 3 tingkat tubuh: tingkat jiwa, tingkat roh. Tingkat tubuh itu berbicara tentang halaman, tingkat jiwa masih pelataran, tingkat roh itu sudah di ruang Maha Kudus. Jadi peperangan harus masuk tingkatan roh untuk melawan roh-roh jahat di udara. Iblis, setan, dukun harus masuk tingkat roh, karena Allah juga roh. Ini anak-anak muda yang sudah dipulihkan Tuhan. Mereka ini anak-anak yang masuk keluar penjara, anak-anak pesta pora yang sering bikin kacau di kampung. Tapi saat ini mereka dipulihkan Tuhan oleh jamahan Roh Kudus yang luar biasa. Ini mereka masuk dalam penyembahan, menyembah di dalam roh dan kebenaran, menyerahkan seluruh pikiran, perasaan, tubuh, jiwa, roh kepada Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Di saat menyenangkan hati Tuhan, Tuhan akan turunkan. Saat ini mereka mengalami suatu sukacita, satu kemenangan dalam peperangan roh. Tuhan memberikan satu sukacita yang luar biasa. Saat ini Tuhan berbicara dengan nubuatan. Nah, nubuatan ini untuk yang hadir dan untuk pelayanan yang Tuhan percayakan. Saudara-saudara, di video ini saya bukan mau mencela atau menghujat mereka, tidak. Tapi ini lebih kepada tanggapan saya tentang apa yang mereka lakukan dan apa yang orang ini bicarakan di dalam videonya. Yang mana saya rasa ini perlu ditanggapi karena sudah beredar luas, agar supaya lihat video tanggapan saya, para penonton dapat mempertimbangkan dalam pemikiran mereka terkait apa yang mereka lihat dari video itu. Saya akan memulai ini dengan pertanyaan, benarkah praktek yang mereka lakukan adalah wujud dari peperangan roh yang dikatakan Paulus dalam Alkitab? Efesus 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Saudara-saudara, apakah praktek dari perjuangan melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara adalah dengan cara ekstasi seperti tadi? Tentu saja tidak.
Karena ayat-ayat selanjutnya dari Efesus 6 ayat 12 tadi sebenarnya mengindikasikan kepada kita tentang bagaimana hidup melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, dan melawan roh-roh jahat di udara. Ayat 14 itu berbicara mengenai kebenaran dan keadilan. Ayat 15 berbicara mengenai kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Ayat 16 berbicara mengenai perisai iman, hiduplah dalam iman. Ayat 17 itu berbicara mengenai ketopong keselamatan atau bagaimana kita yakin akan pengharapan kita dalam Yesus Kristus, yaitu keselamatan kekal. Jadi Paulus sebenarnya mau sampaikan kepada pembaca di Efesus bahwa sebenarnya perjuangan kita atau peperangan kita, peperangan di dalam roh, itu bukan berarti kita jadi ekstasi, teriak-teriak, dan gerak-gerak tidak jelas. Tetapi kita hidup dalam kebenaran dan keadilan. Kita hidup dalam memberitakan Injil. Dan dengan terus beriman, kita meyakini keselamatan kita. Saudara-saudara, saya bolak-balik Alkitab, saya nggak menemukan di mana ada nabi atau rasul, bahkan Yesus Kristus, yang melakukan praktik semacam ini. Praktik seperti ini malah saya temukan di kelas-kelas Kundalini atau ilmu tenaga dalam. Dalam video ini juga saya bertanya teman-teman, dari mana dia mendapatkan tafsiran dalam Alkitab bahwa tubuh itu berbicara mengenai halaman, jiwa itu berbicara mengenai pelataran, dan roh itu berbicara mengenai ruang maha kudus. Saudara-saudara, tafsiran semacam ini muncul dari mana ya? Kok saya nggak pernah menemukan di Alkitab? Saudara-saudara, iblis memang paling sangat suka melihat orang-orang Kristen tertipu. Iblis nggak suka kalau kita hidup dalam kebenaran, hidup dalam keadilan, hidup dalam memberitakan Injil, dan apalagi kita yakin akan keselamatan kita. Iblis nggak suka. Iblis nggak mau kita hidup seperti itu. Nah, untuk menjauhkan dari itu, iblis malah membuat tafsiran-tafsiran yang lain dari Alkitab, supaya orang Kristen tidak hidup dalam kebenaran, keadilan, dan sebagainya. Maka lewat pendeta A atau pendeta B, iblis akan membuat tafsiran-tafsiran yang berbeda. Iblis akan mengajar kepada mereka tentang peperangan dalam roh itu adalah ekstasi, teriak-teriak, dan gerak-gerak tidak jelas. Bahkan iblis pun pakai ayat-ayat Alkitab, dikutip sana-sini. Kan begitu kan iblis dari awal. Iblis memanipulasi Hawa menggunakan juga firman yang Hawa sampaikan kepada iblis. Demikian juga ketika Yesus hendak diperdaya oleh iblis di padang gurun ketika Yesus berpuasa. Iblis berkata, ada tertulis. Jadi iblis pun memang sering menggunakan ayat Alkitab, pakai firman, tapi teologinya, praktiknya yang diajarkan itu berbeda dengan apa yang terkandung yang sebenarnya di dalam Alkitab. Jadi saudara-saudara, waspadalah kita ya saudara ya. Jangan terbuai dengan suatu fenomena sebelum kita mempertanyakan secara mendalam apa yang kita lihat dan kita dengar. Sekian video saya, teman-teman mohon bantu like, share, dan subscribe channel saya agar channel ini terus bisa lebih luas lagi menjangkau jiwa-jiwa untuk dicerahkan dari praktik dan ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.